terlambat. Kalau terlambat percuma, kalian tetap dipotong poin. Kecuali kalau gabung terus izin, kalian nggak dipotong poin. Tapi kalau belum gabung-gabung, maka sudah dianggap terlambat, tetap potong poin. Tuh ya. Sekarang kurang, sudah 19 tadi siapa? P. 13 sudah. Terus siapa lagi tadi yang belum? Sudah semua ya. Oke. Oke anak-anak, hari ini karena kurang satu pertemuan ini saja, minggu lalu kita sudah 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, ya kan? Nah, berarti sekarang tinggal mengulang kembali sedikit. Setelah itu kita membahas latihan soalnya. Baru nanti kalau sudah membahas latihan soalnya, Bu Ino kan tadi sebenarnya mau menampilkan PPT yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Tadi yang datang pagi mesti tahu Bu Ino kesini kan, betul kan, laptop ke Pak Nuk kan ya. Nah itu karena ternyata datanya hilang karena kena virus. Tapi Bu Ino sudah kirimkan ke GCR kalian video pembelajaran tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Jadi untuk penjelasannya nanti kalian bisa lihat di GCR kalian masing-masing. Hari ini langsung kita selesaikan untuk ringkasan LKS-nya, soal-soalnya yang ada di LKS. Karena minggu depan tanggal 10 kalian sudah PH. Jadi tanggal 10 itu sudah PH, itu PH terakhir sebelum PA. S. Ya, jadi materinya selesai sampai hari ini. Kalau ada satu kali pertemuan lagi itu sepertinya juga dibuat untuk AMBK lagi sepertinya. Saya ini lihat tanggalnya dulu sih. Iya, 15, 16, 17. Iya. Kalau sudah, sekarang Bu Ino ingatkan kembali yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, itu sama dengan menggunakan apa? Perumpamaan, pinter. Sedangkan mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan berarti sama dengan, berarti ada berapa cara Yesus mewartakan kerajaan Allah? 2, yaitu menggunakan perumpamaan dan menggunakan mujizat. Nah, dengan kata-kata Yesus yang 2 minggu lalu videonya sudah kalian lihat, di mana ada Tuhan Yesus ingin semua yang terjadi itu biarlah terjadi. Meskipun dia harus disiksa, dihina, disalib, dijual oleh Yudas, ya kan pada saat itu Yudas datang, terus orang yang dicium Yudas itulah nanti yang ditangkap. Kemudian ada prajurit yang terpotong telinganya oleh murid Yesus yang bernama Petrus. Tapi oleh Yesus, biarlah apa yang terjadi ini terjadi karena kata-kata atau sabda Yesus ingin menunjukkan atau untuk menggenapi kitab suci. Jadi kata-kata yang berwibawa dari Tuhan Yesus, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menunjukkan kesempurnaan dalam Injilnya, itu semuanya memang biarlah terjadi untuk menggenapi Injil, untuk menggenapi kitab suci. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa perumpamaan itu tujuannya supaya apa sih? Supaya para pendengar mengerti. Lebih mudah untuk mengerti. Sedangkan mujizat dengan kata-kata yang sudah diucapkan Yesus, maka ya lebih mudah, lebih percaya lagi. Karena Tuhan Yesus hadir untuk mewartakan kerajaan Allah, maka supaya orang para pendengarnya percaya bahwa kehadiran Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus menggunakan mujizat, lebih percaya, tidak hanya janji-janji saja, tidak hanya kata-katanya saja, nanti akan terjadi seperti ini kalau saya dipilih, seperti pilpres itu. Tapi setelah dipilih tidak ada yang dibuat sama sekali dari kata-katanya, ya kan? Nah, oke, dari sini
Ditunjukkan juga, bentar Bu Inut, buka dulu PPT-nya. Kemarin PPT-nya sudah sampai mana? Sini sudah ya, sudah melihat videonya ya. Ini ada ya Romo-Romo ini, terus setelah itu Yesus, Ignatius, artinya semuanya. Nah, sekarang kita lihat perempuan Samaria dengan orang Yahudi itu sangat berselisih. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang yang berdosa, yang bekerjanya hanya menyembah di gunung. Sedangkan orang Yahudi menyembah Yahweh, menyembah Allah di bait-bait Allah, di sinagoga. Tapi orang Yahudi malah menolak Yesus, padahal Yesus beragama Yahudi, mengikuti tradisi Yahudi, dari bangsa Yahudi. Seperti itu kan dulu nggak ada 5 agama, 6 agama itu kan nggak ada. Baru semakin kesini kan diperbarui agama-agamanya. Agama Yahudi itu ya agama Kristen Yahudi pasti ada biasanya. Kalian mungkin pernah mendengar agama Yahudi ada. Nah sampai sekarang pun juga ada, cuma dia tidak menyebar luas seperti 6 agama yang kita kenal. Nah orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu berdosa karena mereka melakukan penyembahan di gunung-gunung, berdoa dimanapun, tidak memiliki tempat khusus untuk menyembah Tuhan. Sedangkan orang Yahudi berdoanya di sinagoga-sinagoga, di bait Allah. Tetapi ketika Yesus hadir, mengambil air, bertemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria, malah perempuan Samaria ini percaya bahwa Yesus itu Mesias Sang Juru Selamat, dan apa yang dikatakan Yesus itu semuanya benar. Yang dianggap berdosa oleh orang Yahudi malah percaya akan kehadiran Yesus, sedangkan orang Yahudi sendiri malah menolak kehadiran Yesus, malah tidak percaya terhadap Yesus. Hampir sama seperti orang siapa yang terlalu mengunggulkan dirinya sendiri, menganggap dirinya paling benar, itu orang apa? Orang Farisi. Iya, yang selalu membenarkan apa setiap yang dilakukan, melihat sok suci itu adalah orang Farisi. Nah, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena mereka melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus selalu melakukannya dengan kata-kata dan perbuatan. Yesus berasal dari keturunan Yahudi, agama Yesus adalah agama Yahudi seperti yang sudah Bino jelaskan. Ini orang Samaria menyembah yang dikenal atau tidak dikenal, menyembah yang dikenal, tidak dikenal. Jadi menyembahnya itu tidak pada satu, yaitu Yahweh saja, tapi menyembah semuanya. Tapi mereka percaya tetap pada Yesus. Dan menyembahnya itu di atas gunung, maka dianggap sebagai orang berdosa. Sedangkan orang Yahudi hanya menyembah Yahweh di bait Allah dan sinagoga-sinagoga. Perempuan seperti tempat-tempat kayak kalau sekarang itu kapel-kapel kecil-kecil seperti itu. Kalau bait Allah itu ya gereja, seperti itu. Perempuan Samaria percaya kepada Yesus karena apa yang dikatakan Yesus benar adanya. Seperti perkataan yang pernah dikatakan oleh Santo Paulus suratnya kepada Yakobus. Iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Sebenarnya ini hampir sama dengan pelajaran kelas 4. Jadi tapi diperluas dengan adanya pengenalan kalian terhadap orang Samaria dan orang Yahudi. Tapi inti perumpamaan, inti mujizat, inti dua-duanya ini sama, dasarnya sudah kalian pernah dapatkan di kelas 4. Mujizat untuk meyakinkan, lebih meyakinkan lagi dengan tindakan Yesus. Perumpamaan untuk para pendengarnya mudah untuk menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang kita lihat ringkasannya, disiapkan halaman 11. Atau Bram dinyalakan kameranya.
jelas. Nomor 1, Leon, dibaca. Kata-kata tentang perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kayak pakai mic gitu ya Leon suaranya. Kerajaan Allah yang C. Nomor 2, Magdalene, dibaca. Perhatikan pernyataan berikut. Berlaku jujur, kata-kata yang diucapkan sesuai dengan tindakan kita, menyebarluaskan berita, tidak berdasarkan fakta, tidak diingkari janji, bertanggung jawablah, berbohong dan mengingkari janji. Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan sikap agar kita mendapat kepercayaan dari orang lain adalah C, 1 dan 3. Ya, 1 dan 3 yang C. Nomor 3, Sydney. Orang yang menerima firman akan menerima dengan gembira namun tidak berakar. Bagaikan orang yang ditaburkan di Tidak berakar loh ya. Ayo di mana? Tidak berakar. Yang mana Sydney? Apa? semak berduri. Semak berduri itu berakar tapi tidak mudah berkembang karena terganggu oleh duri-duri yang ada di sekitarnya. Berarti tanah yang berbatu-batu menerima dengan gembira, tetapi dia tidak berakar, tidak mendalami dengan sungguh-sungguh apa yang terkandung dalam firman tersebut. Semak berduri, ditanam memang, tapi tidak bertahan lama firman-nya di dalam diri orang tersebut karena banyak godaan-godaan yang mudah sekali untuk mempengaruhi orang yang menerima firman tersebut. Sedangkan satunya bukan ladang petani ya, tapi di pinggir jalan atau di tepi jalan. Jadi ada 4 penabur benih itu 4. Penabur benih adalah Yesus sendiri, sedangkan yang ditaburkan diandaikan di tanah yang berbatu, tanah yang subur, semak berduri, pinggir jalan. Kalau pinggir jalan ya ketiup angin hilang. Dimakan oleh burung-burung pun juga akan hilang. Jadi hanya hadir, tidak menangkap apa yang diberikan oleh Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus. Kalau tanah yang subur nggak usah ditanya lagi, pasti dia akan perumpamaan. Oke, nomor 4. Karel. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia. Ya, pintar menyelamatkan manusia. Nomor 5, Jonathan. Jasimra mana Jonathan? Oke, sampai molor itu lama nggak sekolah. Oke, nomor 5. Tuhan akan mengampuni segala dosa manusia bagaikan seorang hamba yang dilunaskan hutang oleh tuannya. Pintar, dilunaskan hutang oleh tuannya sama dengan dimaafkan. Siapa yang nggak seneng hutangnya banyak lalu, wes nggak usah bayar gitu, enak toh. Oke, nomor 1, Selin. Dalam pengajaran cerita karyanya, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Pintar, kata-kata yang berwibawa. Nomor 2, Ataya. Kerajaan Allah sulit ditangkap sehingga Yesus mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan, pintar. Nomor 3, Stephen. Wajahnya enggak kelihatan, oke. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kabar gembira terutama bagi orang miskin.
Pinter, mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkirkan. Di kelas 6 tadi mikirnya luas banget, sampai jawab isian aja luama sekali ya. Enggak. Padahal ini pertanyaan yang sederhana, yang jawabannya yang selalu juga kalian dengar. Kabar gembira, tujuan Yesus mereka yang tersingkirkan, orang yang menderita, orang yang miskin. Ngapain orang yang sudah kaya, orang yang sudah sekian sukanya menindas para penguasa? Nah, supaya orang yang miskin, yang tersingkirkan ini terangkat derajatnya. Mereka juga mendapatkan penghiburan. Sedangkan dari situ orang yang kaya, orang yang para penguasa bisa belajar bagaimana cara mengasihi orang tanpa membedakan, tanpa melihat kedudukannya. Nomor 4. Yang menjawab Princess Quincy. Kedatangan Yesus ke dunia dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Pintar, menghadirkan kerajaan Allah. Nomor 5, Shannon. Dalam kerajaan Allah yang raja adalah Bapa. Siapa? Tuhan. Tuhan atau Allah sendiri yang meraja. Ya, pintar. Sekarang Bu Ino beri waktu 2 menit untuk mengerjakan Romawi 3. Harus bisa membedakan mana yang perumpamaan, mana yang mujizat, mana yang berupa cerita, mana yang berupa tindakan atau kata-kata atau tindakan. Ayo, nggak boleh salah. Di kelas 6A tadi bingung semuanya loh ya. Ada sangat mudah, ini juga kelas 4 sudah pernah. Sudah Bu Ino berikan. Dilihat lagi sampai Jumat terakhir. Dari hari yang tanggal 1 kemarin Bu Ino sudah share di BCS. Nanti lihat lagi ya. Jangan lupa KI satunya itu digenapi, disempurnakan. Terakhir hari Jumat. Jangan foto yang kalian beribadah, enggak usah loh ya, laporan tertulis saja loh KI satunya itu. Iya loh, ada yang ikut misa streaming di foto, ngapain? Laporannya aja yang Bu Ino buktikan, yang Bu Ino nilai. Sudah? Sudah, Bu. Nanti salah, nggak apa-apa, ngaku aja salah. Mereka bingung perumpamaan tuh yang kayak gimana, lupa semua, mujizat tuh yang kayak gimana. Hanya ditinggal 1 minggu, nggak pertemuan saja sudah lupa semuanya. Kalau sudah, sekarang nomor 1 anak yang hilang, siapa yang setuju perumpamaan, angkat tangan. Tuh, kok ada yang nggak setuju? Walah. Oke, nomor 1 perumpamaan. Nomor 2 mengubah air menjadi anggur. Siapa yang setuju perumpamaan? Loh. Jonathan, kamu setuju itu perumpamaan? Bu, di sini udah mati, Bu. Nasihatnya. Dimatikan dulu. Mengubah air menjadi Udah, Bu, anggur di itu sini. merupakan apa? Mujizat. Oke. Harta yang terpendam, siapa yang setuju perumpamaan? Loh, Karel nggak setuju sama Leon. Mungkin kalian sedang lelah ya. Melek, Nomor 3 itu perumpamaan. Nomor 4 gadis bodoh yang bijaksana. Siapa yang setuju perumpamaan? Iya. Oke, berarti jawabannya adalah perumpamaan. Nomor 5 penabur benih. Siapa yang setuju perumpamaan?
Iya, yang tadi. Enggak mungkin enggak setuju. Tak tunjuk. Nomor 6, 5 roti dan 2 ikan. Yang setuju mujizat. Oke, pinter. Membangkitkan orang mati. Perumpamaan. Perumpamaan. Kok kalian angkat tangan? Membangkitkan orang mati itu mujizat. Gandum di antara ilalang. Perumpamaan. Oke, pinter. Biji sesawi. Perumpamaan. Oke. Berjalan di atas air. Perumpamaan. Loh, Jonathan sama lewat. Oke. Terus orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan. Oke, mujizat. Berjalan di atas air itu mujizat. Orang-orang upahan di kebun anggur itu perumpamaan. Sampai salah nomor 12, awas lo ya. Menyembuhkan orang buta sejak lahir. Perumpamaan. Oke. Nge-lag itu punyanya. Coba Jonathan keluar terus gabung lagi. Oke. Coba Jo keluar dulu dari mic-nya Bu Ino terus nanti gabung lagi Jo. Kalau sudah lanjut yang ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri videonya. Kalau masih ada yang bingung bisa tanya WA ke Bu Ino. Karena waktunya kurang. Berapa ini? Kurang 6 menit, 4 menit tok ya. Enggak ada yang 10 menitan. 15 menitan. Iya, langsung lanjut. Nomor 1 V dibaca. Yesus mampu membuat mukjizat sebab di dalam hati orang tersebut ada iman. Ayo ini mudah loh ya. Ada apa? Ada apa, V? Ada udang di balik batu. Nomor 1 apa, V? Jawabannya? Iman. Iman, pinter. Nomor 2. Talia. Orang Yahudi menganggap orang yang sakit sejak lahir disebabkan oleh kutukan. Pintar, kutukan. Nomor 3. Ini kalian juga sudah pernah ya yang kutukan dosa itu kan ada kelas berapa ini sampai lupa. Kelas 3 atau kelas 4. Nomor 3. Yang menjawab Kaila. Orang yang lapar akhirnya diberi makan oleh Yesus dengan cara menggandakan roti. Oke, nomor 4. Ya enggak apa-apa menggandakan roti dan ikan. Nomor 4. Kaila tadi sudah ya. Nomor 4 K. Berdasarkan pertanyaan di atas yang termasuk mujizat Yesus adalah C. 3 dan 4. Pintar. Nomor 5. Bram, Nathaniel Bram. Mukjizat Yesus membangkitkan seorang muda terjadi di kota Samaria. Di kota? Samaria. Kok di Samaria mentang-mentang tadi penjelasannya tentang Samaria ya. Ini sudah pernah di kelas 4 juga. Kalau mengubah air menjadi anggur di mana? Pernikahan di Kana. Kalau orang muda dibangkitkan ketika dia meninggal di mana?
Nain, jawabannya Nain A. Nomor 1. Oid dibaca. Kuasa Tuhan atau kuasa Allah. Nomor 2. Ayo Arvin. Orang percaya jika kebenaran yang dikatakan dapat dibuktikan dengan tindakan atau mujizat. Nomor 3, ayo Errol. Perumpamaan dan mujizat 2 cara seperti yang sudah Vino jelaskan di awal tadi. Nomor 4, Kenneth. Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga Dapat berjalan. Nomor 5, Anya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya, kan sudah pernah juga toh ini dulu. Oh, yang Injil yang sudah kamu baca. Enggak di pelajaran juga sudah pernah. Yesus anak Daud, kasihanilah aku atau kasihanilah saya. Coba Fang, gambar pertama ini apa? Bang, menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Terus yang berjalan di atas air yang bawa sendiri, itu kalian ganti menyembuhkan orang kusta. Karena berjalan di atas airnya kan ada 2 atau itu. Yang paling bawah sendiri itu diganti menyembuhkan orang kusta. Orang kusta itu yang kena sakit tapi tidak bisa sembuh. Kayak tangan ini ya, tiba-tiba protol drijinya sendiri-sendiri tapi nggak terasa sakit. Terus kalau misalnya lepas ya, wes jempolmu ini cepot, terus telunjukmu ini lepas nggak ada lepot itu tapi nggak kerasa ya, wes kayak protol sendiri gitu. Kayak pembusukan. Terus kalau sudah lubang gitu toh itu nggak bisa nutup ya, wes lubang terus seperti itu. Terus setelah itu nomor gambar kedua apa? Audrey, malah Bu Ino ingetnya Ashley aja. Audrey gambar kedua. Loh. Gambar kedua, Audrey. Kelihatan di atas ini lebih jelas. Gambar kedua. Hah? Itu ada perahunya, itu air. Iya, berjalan di atas air. Yang nomor gambar ketiga, Airin. Pintar, menyembuhkan orang buta. Yang gambar keempat, Zenit. Hah? Iya, menyembuhkan orang lumpuh. Gambar keempat, menyembuhkan orang lumpuh. Terus ini, apa? Ya. Mengubah air menjadi anggur. Di mana tadi terjadinya? Pernikahan di Kana. Kalau yang gambar ini apa? Siapa Kevin? Membangkitkan orang mati Lazarus di kota mana tadi? Nain. Terakhir, Vio. Hah?
Yang terakhir kok menggandakan 5 roti 2 ikan? Kan tadi sudah. Apa? Kita yang mendengarkan. Ayo apa, Vi? Tadi yang di bawah sendiri berjalan di atas airmu sudah kamu ganti belum? Iya. Sudah diganti. Nah, enggak mendengarkan. Ayo diganti menyembuhkan orang kusta. Ayo yang di sekolah kok enggak mendengarkan malahan. Yang di rumah sudah diganti? Sudah, Bu. Pintar. Ya, menyembuhkan orang kusta jawabannya ya. Oke, ini tuh orang yang sudah sebenarnya ini orang lumpuh yang di pinggir kolam itu loh. Ada ceritanya toh. Terus setelah itu dia lumpuh sejak lahir, tidak bisa berjalan apapun. Jadi kayak orang kusta gitu sama. Kemudian kan siapa ketika airnya itu berubah atau bagaimana itu, siapa yang terjun duluan ke air tersebut kan pasti dia bakal sembuh. Nah, bagaimana cara orang lumpuh ya? Dia tetap di situ terus menunggu sampai ada orang yang menolong untuk menerjunkannya. Sampai dia tua nggak ada yang menolong. Terus datanglah Yesus, akhirnya orang tersebut dapat berjalan kembali. Kan cepet-cepetan, siapa yang cepat? Nah, kalau orang lumpuh nggak bisa lari duluan ya pasrah aja untuk ada orang yang menolong. Akhirnya datang Yesus ini. Sampai di sini jadi tanggal 9 kalian pra-PH. Nanti tanggal 10-nya Bu Ino bahas sebentar sebelum PH. Setelah itu kalian PH ya tanggal 10. Materinya Yesus mengatakan kerajaan Allah dengan kata-kata dan kerajaan Allah dengan tindakan. Oke, itu materinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Bu,